Nomor 2, boleh diikuti nomor 2, boleh. Adel, punten dikasih nomor ya, Adel. Ya, nomor 2. Nomor 3, boleh bawa pulpen sendiri, tidak apa-apa. Nomor 3. Nomor 3 dan nomor 4, boleh bawa pulpen sendiri. Nomor 5 dan 6. Tujuh, 8. Selanjutnya ya, Alifi, Amel, Arya, boleh membubuhkan tanda tangannya ya, silakan. Iya. Silakan. Chandra, Deiga, Elfrida, boleh, silakan. Chandra, Deiga, Elfrida, mangga. Boleh di mana saja, boleh. Boleh dipinjamkan pulpennya. Silakan Deiga, boleh di sebelah sini, Nak. Silakan. Deiga boleh di sebelah sininya, di sebelah Chandra. Ferdi, Indra, dan Kema, boleh ke depan dulu, Nak. Sudah selesai. Ferdi, Indra, dan Kema, boleh. Ya, silakan Ferdi. Ferdi. Mana yang salah lagi? Ya, silakan Indra. Kemal, Fanya, boleh. Boleh, silakan Fanya. Miftah, Mira, Muhammad Hasbi, Marvel, mangga. Ke depan. Silakan. Zikra, boleh merapat ya. Boleh. Mufarohatul Mutia, boleh. Raden Julpa, dan yang terakhir Rasendria ya. Nomor 20 berapa berarti kamu? 25 ya. Kamu 2. Ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah membubuhkan tanda tangan. Berarti ini sudah disepakati. Keyakinan ini laksanakan dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan tanggung jawab.
Baik anak-anak, kalian sudah menandatangani. Yang terakhir Ibu akan menandatangani membubuhkan tanda tangan yang menyatakan Ibu juga setuju dan sepakat dengan keyakinan yang sudah kita buat ya. Ini ya. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mencurahkan pendapat kalian tentang membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa sama-sama melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup saja ya pembuatan keyakinan kelas ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Paraharancang 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Paraharancang 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita semua masih bisa diberikan nikmat sehat, masih bisa bertemu ya dalam keadaan sehat walafiat untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam marilah kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan bisa memberikan syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya dan rekan saya untuk berdiri di sini mensosialisasikan tentang budaya positif sekolah. Tak lupa juga untuk Bapak dan Ibu SD Negeri Paraharancang 2 yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih juga atas dukungan kepada kami ya, saya dan rekan saya yang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumedang. Baik Ibu dan Bapak, di sini saya bukan berarti paling bisa atau menggurui ya Bapak Ibu. Di sini saya hanya akan mensosialisasikan apa yang saya sudah pelajari dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Baik. Ya. Ini di PGP ini saya belajar bersama fasilitator dan pengajar praktik. Fasilitatornya Ibu Meli Purwani Yosian SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari Kalimantan Tengah. Iya. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Lis Nurhaiti MPD yang kebetulan bertugas juga di Cimanggung sebagai kepala sekolah SD Negeri Ciganggu. Dan saya sendiri Bu Sri Narwi Haryanti SPD CGP angkatan 9 Kabupaten Sumedang dari SD Negeri Paraharancang.
Di sini ada pengertian dan tujuan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan atau nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksudnya seperti ini ya Ibu Bapak. Jadi kita di sekolah itu selalu berperilaku dengan nilai-nilai keyakinan universal. Perilaku yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, ya. Kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang disebut dengan budaya, ya, berbudaya. Itu muncul dari perwujudan nilai keyakinan dari perilaku yang setiap hari kita lakukan. Tentunya adalah perilaku yang positif yang dapat membentuk nanti karakter positif bagi siswa dan kita sendiri. Kemudian tujuan penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi artinya dengan budaya positif kita sebagai guru ya ketika menerapkan budaya positif kepada anak, maka anak itu akan merasa aman, nyaman, terus pembelajaran akan dirasa menyenangkan dan akan tertanam dalam keyakinannya sampai dia dewasa nanti tentang budaya positif ini, perilaku yang baik yang telah dia lakukan di sekolah ya. Dan munculnya ini dari diri sendiri ya, adanya motivasi internal dari diri sendiri. Ya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif itu ada disiplin positif, kemudian ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pengertian disiplin ya ini ya. Menurut Diane Gosen itu menyatakan bahwa disiplin itu adalah belajar. Tapi dalam budaya kita sendiri di Indonesia ini bahwa disiplin diartikan suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu ya. Kemudian dalam KHD ya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid kita yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari diri sendiri atau yang disebut dengan motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jika seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal artinya nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan poin besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi ketika kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap manusia itu punya tujuan hidup ya tentunya. Tujuan itu harus diimplementasikan dengan sikap-sikap atau perilaku yang bernilai positif, seperti itu ya. Nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal dan contohnya. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal, salah satunya yang sudah kita kenal dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak tahu lagunya? Mari kita nyanyikan dulu bersama-sama ya. Boleh? Biar gak jatuh ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis,
kebaikan yang terdapat pada agama dan kepercayaan. Misalnya bagaimana akhlak pribadi murid tersebut terhadap dirinya sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana akhlak anak terhadap orang lain, terhadap lingkungannya seperti apa. Itu tercermin dalam dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan akhlak mulia. Kemudian dari kebinekaan global itu dapat diartikan bahwa seorang murid yang memiliki dimensi ini harus mengenal dan mencintai kebudayaan yang ada di negara kita ya. Kemudian gotong royong, murid harus mampu berkolaborasi, bekerja sama. Karena kita ini kan makhluk sosial ya Bapak, kita tidak bisa berdiri sendiri atau hidup sendiri. Pasti kita akan berdampingan sehingga kita memerlukan sebuah kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain. Kemudian mandiri ya. Mandiri bahwa anak ini harus tahu di mana keterbatasan dia, di mana kelebihan dia, sehingga dia tahu segala proses apa yang harus dia lakukan dari mulai apa yang dia kerjakan sampai hasilnya. Ya. Kemudian kreatif. Apa itu kreatif? Ibu bapak mungkin ada yang pernah mendengar kreatif. Jadi menciptakan suatu hasil karya. Tentunya di sini adalah hasil karya yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Kemudian bernalar kritis, di mana murid yang berdimensi dalam bernalar kritis ini dia bisa nalarnya itu digunakan untuk misalnya mendapatkan informasi. Setelah informasi itu didapatkan, kemudian dia harus mampu menyampaikan serta mengevaluasi apa yang sudah dia dapatkan, seperti itu. Kemudian selain dari dimensi profil pelajaran Pancasila, ada juga dari IGO Primary Years Program. Di sini ada nilai-nilai kebajikannya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan dan kerjasama. Kemudian dari petunjuk hidup ada peduli, bekerja sama, keberanian, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, tanggung jawab, persahabatan, keingintahuan. Dari the 7 essential virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ini salah satu contoh beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya banyak ya Ibu Bapak. Saya hanya mencantumkan 4 saja di sini. Nah, dari tadi nilai-nilai kebajikan universal ini bisa kita terapkan dalam sebuah keyakinan di kelas yang disebut dengan keyakinan kelas. Artinya nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama baik secara tersirat dan tersurat. Nah, tujuan keyakinan kelas adalah agar seseorang dapat tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa mengetahui maknanya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Maksudnya di sini ya Ibu Bapak, nilai yang tadi nilai kebajikan universal itu bisa kita terapkan di kelas untuk menggunakan dibuat sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita kenal ya. Bisa menggunakan yang tadi nilai-nilai kebajikan universal. Tapi di sini pernyataannya harus kalimat yang positif. Artinya tidak boleh ada yang misalnya dilarang membuang sampah. Jangan menggunakan kata dilarang, tapi misalnya lebih ke menjaga kebersihan misalnya. Atau misalnya harus disiplin. Harusnya misalnya disiplin saja, disiplin dan menghargai waktu. Misalnya seperti itu ya. Tidak boleh makan di kelas. Harus diganti misalnya dengan makan 3 jam istirahat. Jadi harus menggunakan pernyataan yang positif kepada murid itu. Tidak boleh menggunakan pernyataan yang negatif. Nah, ini contoh keyakinan kelas di 6A. Nanti videonya terakhir saja saya share ya, Bapak diperlihatkan. Ini contoh keyakinan yang kemarin sudah saya praktekkan di kelas. Yang pertama, disiplin dan menghargai waktu, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan menghargai, jujur saat mengerjakan ulangan. Biasanya kan dilarang contek, misalnya gitu kan. Saya ganti dengan jujur. Nilai-nilai kebajikannya dengan
jujur. Kemudian tertib saat pembelajaran, saling tolong-menolong dan saling membantu, makan saat jam istirahat, berbicara dan berperilaku sopan. Jadi semuanya dikemas dalam kalimat yang positif. Nah, salah satu materi lagi di budaya positif ini adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua manusia itu punya tujuan dan bagaimana cara kita untuk mencapainya, betul, bagaimana cara kita untuk mencapainya. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, ini berarti kita sudah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tapi ketika kita ada sesuatu yang belum tercapai, berarti ada kebutuhan dasar yang belum kita dapatkan. Nah, seperti itu ya. Ini ada contoh apa? Contoh 5 dasar kebutuhan manusia. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini menyangkut standar pengungkapannya Ibu, kayak makanan kesehatan, gitu ya. Kemudian kebutuhan biologis sudah ya, sebagai manusia juga butuh itu. Iya. Kasih sayangnya nanti ada Bu di nomor 2, kebutuhan kasih sayang. Nah kemudian kebutuhan psikologis atau kebutuhan akan perasaan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa di dalam kelompok. Misalnya contoh kecil saja Ibu Bapak, ketika ada anak-anak satu misalnya di kelas itu, misalnya dia murung atau seperti apa gitu ya, kita kenapa cari tahu alasannya. Mungkin saja ada kebutuhan yang tidak dia dapatkan, misalnya salah satunya adalah kebutuhan kasih sayang. Tugas kita sebagai guru memberikan kasih sayang itu kepada murid tersebut. Seperti itu kan ada yang suka kalau anak di kelas kelihatannya kok iri, kenapa, barangkali dari situ kita tahu bahwa ada kebutuhan dasar yang memang belum anak tersebut dapatkan. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga. Kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, dan dihormati. Misalnya ketika anak bisa menjawab, ya itu harus kita berikan kebutuhan dasar penguasaannya dengan cara bagaimana ya Bapak? Dengan memberikan apresiasi. Seperti itu ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Contohnya, saya mencontohkan di kelas saja ya, yang sehari-hari memang kita temukan. Misalnya, ketika ada anak yang lari-lari, ya, ini hampir mirip dengan kesenangan. Yang lari-lari, gak bisa diam di kelas itu ya, yang loncat-loncat. Ini teh kita tanya-tanya apa ini anak seperti ini? Mungkin saja dia membutuhkan kebutuhan dasar manusia dalam dimensi kebebasan dan kesenangan. Busuk ibu mah ngajarnya seperti itu aja misalnya. Jadi anak akan membuat tingkah sendiri, lari-lari, mengganggu temannya, karena dia ini kebutuhan dasarnya terpenuhi. Saya ingin bebas, saya ingin senang gitu. Nah kita sebagai guru harus masuk bagaimana ini caranya supaya terpenuhi kebutuhan ini. Mungkin pembelajarannya lebih menjurus ke pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak, interaktif, sehingga anak ketika membutuhkan kebutuhan kebebasan dan kesenangan ini bisa terpenuhi seperti itu. Iya, tetap belajar. Iya, betul. Dalam budaya positif juga saya telah mempelajari 5 posisi kontrol. Dr. William Glaser dan Boston menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nanti coba ibu bapak ingat selama ini kita ini berada dalam posisi yang mana, gitu ya. Nanti kita telah satu-satu ya ibu bapak.
penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata yang bisa menyakiti hati murid misalnya. Bersifat menekan, nada suara tinggi, bahasa melotot, dan menunjuk-nunjuk serta berhati. Ya. Contoh, misalnya sambil melotot, mengacungkan tangan, patuhi aturan saya atau nah, itu adalah tipe-tipe hukum. Maka ibu bapak dibayangkan selama ini kita dalam posisi yang mana ya? Murid akan menjadi pendendam. Hasilnya dari apa yang sudah kita lakukan sebagai penghukum ada dampak buruknya bagi murid, yaitu menjadi pendendam dan bersifat lebih agresif, bahkan sampai merusak sesuatu. Sampai besar mungkin dia anak-anaknya ini ibu guru yang saya ya. Lupa dengan kata-katanya. Dan saya pun sampai ini saya takut-takutnya saya pernah melakukan itu yang tidak kita sadari pernah menyakiti hati murid kita. Ya, betul tidak ibu bapak? Ya. Nah itu dampaknya luar biasa, akan terbawa sampai dia dewasa ibu bapak seperti itu. Yang kedua, nah membuat merasa bersalah. Mungkin ini adalah tipe saya ibu bapak. Mohon maaf. Selama saya belum tahu 5 posisi kontrol ini, saya merasa saya berada di posisi yang ini ibu bapak. Walaupun posisi ini guru akan bersuara lembut, halus, memelas, sedih, bahasa itu akan merapat kepada anak dan terlihat lesu. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, walaupun dengan suara halus, lembut, misalnya dengan memeluk anak, tapi merasa tidak nyaman anak itu dengan keberadaan atau kata-kata yang dia ucapkan. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau orang-orang tahu jika kami berbuat seperti ini? Itu akan membekas dalam diri anak bahwa saya bersalah. Apa hasilnya? Murid akan merasa bersalah, selalu bersalah, dan dia tidak akan menjadi merasa menjadi seorang yang gagal dan akan merasa tidak percaya diri. Gitu ya. Kemudian, nah ini saya juga selama ini walaupun ada saya mungkin lemah lembut, tapi mungkin selama ini membuat merasa bersalah. Itu saja kasusnya waktu jalan naik apa kelas kemarin naik dari jalan. Bagaimana kalau bapak kepala sekolah tahu dan guru lain nanti yang disalahkan ibu lagi gitu kan? Nah itu membuat merasa bersalah kepada anak. Oh iya saya salah nanti ibu disalahkan sama bapak kepala. Terus saja anak akan merasa bersalah gitu. Nah itu juga tidak baik ya ibu bapak. Lanjut ya ibu bapak. Nah ini posisi teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakannya. Nada suara ramah, akrab dan canda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenak. Hasil positifnya pada murid akan menjadi akrab dengan guru, lebih dekat gitu. Karena persuasi kan ajakan, ya. Nah, kalau hasil negatifnya, murid jadi bertanggung jawab pada guru, bergantung pada guru. Contoh, misalnya perkataan yang akan dikatakan oleh seorang guru kepada murid yang melanggar, ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, misalnya seperti itu. Jadi kalau ketika murid melanggar lagi, biarnya, dan ibu mah bager ke saya, gitu. Paling cuma bilang nanti dibantu ya. Jadi murid lama kelamaan akan bergantung kepada guru, walaupun adanya kedekatan guru dengan murid, tapi murid akan terus bergantung dengan diri dan bertanggung jawab. Lanjut ya. Nah ini pemantau. Posisi pemantau selalu memposisikan dirinya berdasarkan pada peraturan. Iya. Hubungan pribadi kita dengan murid selalu menghubungkan sanksi dan konsekuensi, nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Hasilnya murid akan memahami konsekuensinya harus menjalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalnya murid diminta untuk tidak masuk ke kelas jika mereka terlambat datang ke sekolah. Itu adalah konsekuensi yang diberikan kepada murid ketika murid misalnya datang terlambat ke sekolah. Contoh, apa yang telah kamu lakukan? Kamu pasti sudah tahu konsekuensinya ya. Konsekuensinya ya kan? Ya. Jadi murid ini terus guru itu terus diaturkan dengan
Kemudian yang terakhir ini ada posisi manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu pas mengajar murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nada suara tulus, bahasa luhur tidak kaku dan mendekat kepada murid. Hasilnya murid akan mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas semua tindakannya, dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Contoh perkataannya, ya adik, kamu terlambat hari ini misalnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki permasalahan ini? Jadi si murid di posisi manajer ini kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang makna kepada murid yang harus dijawabnya. Dan jawaban itu harus muncul dari diri anak sendiri sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi kalau kita kan menghukum, lari dulu misalnya, itu kan dari guru ya. Tidak. Betul. Tapi ketika kita posisi kita sebagai manajer itu menumbuhkan rasa mandiri, tanggung jawab pada anak sehingga anak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dari motivasi dia sendiri, bukan dari guru seperti itu. Itu 5 posisi ya. Nah, Ibu, saya mau tanya dari posisi kontrol itu kira-kira posisi mana yang paling ideal yang harus kita terapkan pada dasarnya mana coba? Yang manajer ya. Mudah-mudahan jadi manajer. Amin. Nah, tapi selama ini memang implementasinya memang ya Bapak kita yang agak sulit menerapkannya karena budaya kita kadang-kadang lebih banyak sebagai hukumnya yang tadi. Kalau apa-apa dulu seperti itu. Nah, setelah mengetahui 5 posisi kontrol ini, marilah kita berubah diri ya Bapak untuk menjadi seorang guru dalam posisi manajer gitu. Nah, dalam budaya positif juga ada yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga bermakna proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Charleston Gosson tahun 1996. Jadi di sini anak dituntut seperti tadi untuk mengungkapkan langkah-langkah apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki permasalahannya atau mencari solusi sendiri Ibu Bapak dalam restitusi ini. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Refleksi mungkin ya ini ya. Jadi anak-anak tidak harus kamu salah, kamu harus begini kan kamu salah tidak. Tapi anak nanti apa yang sudah kamu lakukan dan bagaimana cara-cara menyelesaikannya seperti itu. Kemudian restitusi dapat memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang biasa tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini memberi penguatan atau menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam restitusi ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab seperti yang tadi saya jelaskan. Dalam kegiatan restitusi ini, si anak harus mempunyai ide sendiri yang datangnya dari diri sendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Tahapan dialog dari segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Maksudnya begini, ketika seorang anak melanggar suatu aturan atau berbuat salah misalnya, kita sebagai guru tidak langsung judge bahwa dia itu
bersalah atau langsung diberikan hukuman. Tapi di sini kita dialog dulu dengan anak ya untuk menstabilkan identitasnya. Yang tadinya anak saya sudah salah, pasti saya dimarahin tapi tidak. Kita berikan dulu pertanyaan atau pernyataan yang dapat membangun dirinya supaya dirinya menjadi lebih percaya diri dan nanti bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Misalnya anak misalnya kamu tadi terlambat datang ke sekolah misalnya melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Nah itu tahap pernyataan dalam menstabilkan identitas. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Bahkan ibu sendiri pernah melakukan kesalahan. Nah jadi si anak diajak berdialog seperti itu supaya dia tidak merasa saya sudah melakukan kesalahan dan saya akan menjadi orang yang gagal. Seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada prinsipnya, setiap yang dilakukan memiliki tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam tahapan ini biasanya guru menanyakan alasan atas tindakan yang dilakukan. Berisikan alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Misalnya ada yang terlambat, kita tanya, kenapa kamu terlambat hari ini? Tentunya kamu punya alasan sendiri mengapa kamu terlambat hari ini. Mungkin ada yang menjawab karena kamunya kesiangan, atau misalnya karena tidurnya terlalu malam, terlalu banyak main game sehingga tidurnya kesiangan dan tidak ada yang menemukan. Berbagai macam jawaban yang akan dilontarkan anak kepada kita. Jadi alasan-alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, menunjukkan motivasi internal yang ada dalam diri siswa sebagai solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi jangan kita yang menentukan kamu harus bangun pagi supaya tidak terlambat, tapi tidak. Kita yang menanyakan alasan itu kepada anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Misalnya, tadi kami datangnya terlambat, ada tidak langkah-langkah yang dapat kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Misalnya seperti itu yang ditanya. Ada bu, misalnya saya memasang alarm, saya tidak mau tidur kemalaman lagi. Bisa jadi ada langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan oleh anak tersebut sehingga dia mampu mencari solusi atas tindakan yang sudah dia lakukan. Nah ini gambar tahapan diskusi ya, yang tadi tahapannya sudah saya jelaskan. Kemudian, nah ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi itu datangnya bisa dari diri sendiri atau datangnya bisa dari orang lain ya. Ada motivasi internal atau motivasi eksternal. Menurut Diana Gosten ada 3 jenis motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau berteman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau berteman. Ketika ada seseorang saya tidak mau melakukan itu karena saya takut dihukum misalnya. Jadi itu motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan. Contohnya di kelas, saya juga pernah melakukan ini ya. Siapa yang bisa ke depan dapat hadiah dari ini? Nah, itu adalah motivasi yang datangnya bukan dari diri sendiri, tapi dia motivasi datangnya dari luar buat mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Yang baiknya kita berikan apresiasi saja ya untuk anak-anak. Siapapun itu yang mau yang berprestasi, misalnya yang berlaku baik di kelas, boleh kita apresiasi. Ini hukuman itu suatu tindakan yang diberikan kepada seorang karena telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Sedangkan konsekuensi adalah akibat atau pengaruh dari suatu perbuatan. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi yang diraih seseorang. Hukuman sudah jelas ya, ketika misalnya murid melakukan suatu pelanggaran, maka dia harus biasanya diberikan hukuman. Hukuman itu sifatnya maksudnya tiba-tiba. Ada anak tidak pakai topi, tidak pakai topi, dikasih atau atribut ke depan, jemur, itu hukuman. Itu sifatnya tiba-tiba, tapi itu akan memberikan dampak yang panjang bagi anak-anak. Ya. Kemudian ada konsekuensi akibat atau pengaruh dari suatu perbuatan.
Misalnya contoh kecil di kelas, ada siswa yang menumpahkan air temannya. Maka konsekuensinya adalah yang pertama, mejanya harus dilap sampai bersih. Kemudian air minum temannya harus diganti. Karena kalau tidak diganti, kemungkinan yang airnya tumpah itu mungkin akan kecewa karena airnya tumpah sama temannya. Sebagai konsekuensinya, teman yang menumpahkan harus menggantinya dan mengelap mejanya sampai bersih. Yaitu bedanya konsekuensi dengan teman. Kemudian ada penghargaan, adalah pengakuan atas prestasi yang diraih seseorang. Yang tadi contohnya boleh dalam bentuk apresiasi kepada siswa misalnya ya. Tapi tidak dengan memberikan reward hadiah. Itu katanya harus sudah kita hindari karena motivasinya bukan dari motivasi internal lagi. Itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam hukuman ini lebih merupakan identitas gagal. Kalau konsekuensi lebih ke sukses dan restitusi juga identitas sukses. Kemudian hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika anak dihukum, maka sesuatu yang menyakitkan akan terjadi pada dirinya. Saya harus keliling lapangan, misalnya 2 kali, gitu ya, kan capek, menyakiti, ya, itu. Atau saya harus menulis saya terlambat 100 kali di bor, itu tidak boleh. Itu pasti menyakiti. Ya, dulu mungkin ada yang seperti itu, alhamdulillah sekarang nggak ada ya. Terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi dan restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang, konsekuensi tidak nyaman dalam jangka pendek, restitusi itu menguatkan. Hukuman korban mendapatkan keadilan, murid dibuat tidak nyaman, kalau restitusi murid mendapatkan penguatan. Kemudian kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat, kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, kalau restitusi murid mendapatkan penguatan. Nah, dibaca ya saya. Ini yang perbedaan dari hukuman dan konsekuensi dan restitusi ya itu ya bisa dibaca. Ya. Jadi jelas ya. Dari ketiga ini yang mau kita terapkan yang mana ketika anak punya permasalahan apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Mudah-mudahan restitusi ya Ibu Bapak. Iya. Walaupun dengan menambah sabar. Iya Bapak. Dan sampailah tadi kesimpulan Ibu Bapak ya. Kesimpulannya adalah budaya positif harus diterapkan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan murid yang mandiri ini bertanggung jawab, bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk murid ya. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang tadi yang 5 ya Ibu Bapak. Kemudian tujuan keyakinan kelas adalah agar seorang dapat tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sebagai seorang guru kita harus memiliki posisi kontrol yang ideal, yaitu posisi sebagai manajer. Restitusi segitiga bertujuan untuk mengajarkan murid dalam mencari solusi untuk masalah. Baik, mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya. Ini luar biasa sekali ketika saya mengikuti program Guru Penggerak. Saya sebenarnya dari awal tidak tahu istilah-istilah ini, teori-teori ini. Tapi setelah saya mengikuti program Guru Penggerak, pemikiran saya jadi ternyata banyak sekali ilmu yang belum saya tahu seperti itu. Setelah ini saya jadi tahu harus begini. Alhamdulillah luar biasa sekali. Sekali lagi Ibu Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mendukung saya kegiatan ini, karena tanpa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan apalah saya di sini ya. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian ya. Saya ini dulu sampai di penghujung ya ini. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah rekan dari Ibu Gusrina Dwi Haryanti, calon guru penggerak Angkatan 9 di SDN Parakan Muncang 2. Menurut saya, materi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Gusrina sangat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru untuk kami para guru di SDN Parakan Muncang 2. Kami menjadi tahu apakah faktor yang memengaruhi disiplin positif pada murid itu dari faktor eksternal ataukah dari faktor internal murid itu sendiri. Pikiran kami pun menjadi tercerahkan dengan merenungi kembali apakah selama menanamkan disiplin kepada murid, kami menjadi si penghukum, si pembuat merasa bersalah, teman, ataukah menjadi manajer. Inti yang paling penting adalah bagaimana kami para guru mampu mengarahkan murid untuk memiliki disiplin positif dari dalam dirinya sendiri. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Dwi Aprayana, kelas 6A. Perasaan saya mengikuti kegiatan membuat keyakinan kelas sangat senang sekali karena bisa memberikan manfaat bagi saya dan kedepannya